kita lanjutkan poin sebelumnya, bahwa pada pertemuan sebelumnya Anda sudah mengetahui apa itu perbedaan antara jarak, ya, jarak, kemudian perpindahan. Nah, kemudian Anda juga sudah dijelaskan apa itu kecepatan, apa itu kelajuan. Kemudian dari sini nanti ada kecepatan rata-rata, ya. Nah, ada juga nanti kelajuan rata-rata. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya atau pada video-video sebelumnya Anda sudah memahami semuanya ini. Jadi apa itu jarak. Nah, kemudian semua ini terkait dengan gerak, dan ini relatif, ya, relatif tergantung dari kerangka acuannya, kerangka acuan. Ya, ini pembahasan pada video-video sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari jenis dari gerak tersebut. Jadi ketika ini kita mempelajari gerak lurus, maka di sini ada beberapa pembahasan. Nanti akan kita bahas apa itu gerak lurus, ya, saya ingat GL, gerak lurus beraturan. Nah, beraturan, atau biasanya tulis GLB. Nah, ini akan kita bahas. Kemudian nanti juga kita akan bahas juga, kalau beraturan berarti ada gerak lurus berubah beraturan, atau dikenal dengan GLBB. Nah, tapi nanti yang khusus ini, ya, GLBB ini nanti pembahasan selanjutnya. Nanti di sini ada gerak lurus berubah tak beraturan, ya, tak beraturan. Kan tapi pembahasan ini tidak kita bahas pada pertemuan di kelas bahasan SMA, ya. Jadi sedangkan ini nanti ini masih kita pecah. Di sini nanti untuk yang horizontal, mendatar, maksudnya mendatar, horizontal. Kemudian yang ini untuk vertikal. Nah, nanti yang di sini dikenal dengan namanya GJB, gerak jatuh bebas. Akan tetapi pertemuan hari ini, pertemuan pada video kali ini kita hanya fokus membahas gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan khusus di bagian horizontal. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas yang terkait dengan gerak vertikal, gerak jatuh bebas, dan juga nanti ini terkait dengan pembahasan ini ditambah dengan grafik-grafik. Nah, hari ini pada video kali ini kita bahas gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan yang khusus horizontal. Ya, pertanyaannya, apa itu gerak lurus beraturan? Nah, apa itu GJB? Ini menjadi pertanyaan. Jadi yang namanya GLB ini kita definisikan dulu. Jadi kita definisikan. Definisi, ya. Ini gerak lurus, gerak yang lintasannya lurus, lintasannya lurus dengan kelajuan tetap atau konstan. Nah, ini yang namanya definisinya. Jadi kalau misalkan ini ada mobil, ya, ada mobil, ketika dia bergerak di tinju, jadi ketika dia di posisi A, kemudian nanti mobil ini melaju ke sini dengan kecepatan V, ya, dia mungkin di posisi ini, dan di posisi sini B, di posisi C, ya, dan di posisi D,
dan seterusnya. Dan seterusnya. Gerakannya itu kecepatannya, lajunya itu selalu tetap atau konstan. Ini namanya gerak yang lintasannya lurus dengan kelajuan tetap atau konstan, itu yang namanya GLB. Jadi kalau misalkan ini dibuat grafik ya, antara jarak itu, ini acuannya di sini, misalkan di sini keracunya, kerangka acuan, kemudian kita buat grafik posisi, kemudian grafiknya ya, ini misalkan grafik jarak, waktu ya, misalnya seperti itu misalkan. Maka di sini kecepatannya, jadi sini kelajuannya. Jadi ini hanya fokus kelajuannya. Nah, ketika di posisi A, misalkan posisi B, posisi C, bisa D, dan seterusnya. Jarak tempuhnya dihitung dari sini, dari titik A misalkan. Jadi pertama ini misalkan di sini 10 meter, dihitung dari sini jaraknya, jarak dari titik, dari keracu ya, jarak dari keracunya 10 meter. Kemudian otomatis di sini misalnya 20, di sini misalnya 30, kemudian di sini 40, dan seterusnya. Waktu yang ditempuh misalkan ini 10 meter ya, atau 10 satuan begitu. Ini waktunya misalkan ini butuh 4 atau butuh 2, ini butuh 4, butuh 6, butuh 8, dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa melihat ternyata ini waktu yang ditempuh ya, waktu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, kita kasih simbol misalkan ini S, di sini delta T, selang waktunya itu dari A, semuanya ini fokusnya dari A, maka ini V nya di sini dapatkan misalkan 5, ini 5, di sini 5, di sini 5 ya. Jadi ini selalu dalam keadaan tetap. Nah, itu yang namanya GLB. Kalau dibuat grafik ya, jadi lintasannya ini dibuat grafik, kita mendapatkan 2 grafik. Jadi kalau kita dibuat grafik, misalkan hubungan antara yang pertama, grafik pertama ini hubungan antara jarak dengan waktu, ini S dengan T, jarak dengan waktunya. Kalau kita buat grafik, jadi di sini S, di sini delta T ya, ini grafiknya, maka karena kelasnya ini sama terus, jadi ketika ini 10, 20, 30, 40, maka di sini 2, 4, 6, 8. Jadi kenaikannya konstan. Ketika kita hubungkan ya, kita mendapatkan satu grafik ini lurus ya. Jadi karakteristiknya ini lurus, tidak melengkung, tidak apa. Nah, sedangkan kalau kita buat grafik satunya lagi, yaitu hubungan antara kecepatan V nya dengan waktu, terhadap waktu. Jadi kalau kita buat grafik misalkan ini V, ini delta T, maka kita bisa melihat di setiap waktu 5 terus, grafiknya itu selalu 5 terus, di sini terus di sepanjang waktunya. Nah, ini grafik GLB. Inilah yang namanya gerak lurus berat. Nah, bagaimana kalau dibuat hubungan rumus ya, rumusnya bagaimana kalau seperti ini?
Nah, ini didapati ternyata kelajuannya ini merupakan hasil bagi, didapatkan dari hasil bagi antara S dan T. Jadi kalau kita melihat ini luasnya ini, nanti ada pembahasan khusus. Kita sudah tahu waktu SMP rumusnya kalau GLB itu hanya jarak sama dengan V dikali T atau delta T ya. Jadi S itu adalah jarak ya, di S ini adalah jarak T, jarak atau perpindahannya atau perpindahan nanti ini meter. Kemudian untuk V itu adalah kelajuan atau kecepatan. Ini dalam hal ini bisa ambil kelajuan kecepatan sama, jarak perpindahan dibuat sama. Nah, T kita tahu sendiri adalah waktu. Waktu satuannya sekon. Ya, ini untuk pembahasan GLB. Jadi ini pembahasan GLB. Maksudnya seperti itu. Artinya apa? Artinya GLB itu bendanya itu bergeraknya tetap terus gitu. Dengan kata lain, dengan kata lain, karena V-nya tetap, nah ini perlu diketahui, maka ini percepatan atau akselerasi ya, ketika velocity-nya speed-nya itu tetap, artinya percepatan atau akselerasinya, jadi A-nya itu ini adalah 0. Mengapa? Karena pengertian dari percepatan adalah apa? Perubahan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya nggak berubah, berarti percepatannya 0. Nah, jadi ciri dari GLB itu V-nya tetap, velocity-nya atau speed-nya tetap, percepatannya itu 0. Itu ciri mendasar dari yang disebut sebagai GLB. Setelah kita bahas GLB, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa itu GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau yang tadi GLB itu gerak lurus beraturan, kecepatan atau speednya, kelajuannya itu selalu konstan. Nah, kalau pada poin ini kita definisikan, jadi kita definisikan dulu. Jadi definisi sepakati, yang namanya GLBB itu adalah gerak yang lintasan garis lurus ya, gerak benda, suatu benda yang lintasannya garis lurus dengan kelajuan itu berubah, entah berubah besar atau berubah kecil, yang jelas ini berubah terhadap waktunya. Jadi setiap itu berubah terus. Dengan kata lain, ini percepatannya tetap ya, jadi percepatannya tetap. Nah, itu GLBB. Jadi kita ulang lagi. Jadi ketika tadi ada mobil ya, posisi di A, posisi di B, posisi di C, ini posisi di D. Nah, kita ambil untuk contoh ini pada kasus ini ya. Nah, pada kasus ini misalkan ini dengan kecepatannya ini berbeda-beda. Jadi ketika V di A dan V di B, V di C, V di D, ini berbeda-beda. Jarak tempuhnya pun berbeda-beda. Jadi misalkan seperti itu tadi, kita ambil ini sebagai kerangka acuan, kita ngukurnya dari sini di setiap waktunya. Maka kita buat ketika di posisi, kita buat ini jaraknya ya. Kemudian ini waktunya, jadi
waktunya. Misalkan kita ambil contoh misalkan. Jadi misalkan ketika posisi di A, di B, di C, di D dan seterusnya dan nanti seterusnya, ini selalu berubah-ubah. Jadi pertama misalkan jaraknya ini 10 meter dari sini. Di sini nanti tidak 20 misalkan. Begitu. Misalkan nanti di sini bisa jadi 30. Ya. Jadi kenaikannya itu pertama 10, kenaikannya menjadi 20. Terus kenaikannya 30 misalkan 60. Kenaikannya 40 misalkan ya, ini 100. Nah, waktunya ya, waktunya ini misalnya dari ini sama waktunya. Jadi 2 misalkan 4 6 8 begitu terusnya. Kecepatannya bagaimana? Nah, karena ada akselerasi, maka kita tidak bahas kecepatannya. Di sini ada kelajuannya berubah-ubah, jadi nggak usah dilihat itu. Tapi percepatannya tetap, ya, kecepatannya. Maka selanjutnya kita buat grafik, ya, kita buat grafik. Seperti tadi dari sini kita buat grafik. Nah, grafiknya ini ada 2, ya, seperti tadi. Bagaimana hubungan antara jaraknya? Jadi hubungan antara jaraknya S dengan waktunya delta T-nya. Kita buat grafik. Ya. Nah, perlu diketahui di sini nanti ada 2, ya. Kalau yang untuk kasus ini kita percepat dulu. Jadi ini 10, kemudian ini 20, kemudian ini 30-an. Ini nanti sampai terus tinggi gitu ya. Nah, di sepanjang waktunya ini grafiknya itu nanti akan naik. Nah, jadi nanti grafiknya ini akan naik seperti ini. Ini untuk kasus dipercepat, ya, dipercepat. Ketika ini dipercepat, maka melengkungnya itu adalah ke atas. Akan tetapi ketika ini diperlambat, maka melengkungnya itu naik, melengkungnya itu mendatar, mau mendatar. Itu perbedaannya dari hubungan antara S dengan T. Sedangkan hubungan antara V dengan delta T, hubungan antara V dengan delta T, maka bentuknya ketika dipercepat grafiknya itu akan naik, tapi ketika diperlambat dia akan turun. Nah, jadi ini untuk dipercepat, ya, yang ini untuk diperlambat. Ini grafik hubungan antara keduanya. Artinya dalam pembahasan ini bahwa percepatan atau perubahan kecepatannya ini makin positif. Jadi akselerasinya ini positif. Sedangkan yang diperlambat ini akselerasinya itu adalah negatif. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Untuk akselerasi, ya, ini dipercepat itu positif, diperlambat itu negatif. Nah, itu perbedaan untuk gerak GLBB dipercepat dengan GLBB diperlambat. Ini positif, ini negatif. Nah, bagaimana dengan rumusannya? Jadi rumusannya bagaimana rumusannya? Kalau tadi untuk GLB, ya, yang untuk GLB tadi rumusannya itu hanya ada satu, yaitu S sama dengan V kali T atau delta T, ya. Ini jaraknya, kecepatan atau kelajuannya, ini waktunya. Nah, bagaimana kalau GLBB? Nah, untuk GLBB ini ada 2, ya.
untuk mencari S, ya, untuk mencari S, dia tidak hanya seperti GLB, nggak hanya V kali T saja, ya, dia nggak hanya V, akan tapi dia dijumlah dengan akselerasinya. Jadi akselerasinya jadi setengah AT kuadrat. Ini didapat dari mana ini setengah ini? Ya, ini untuk pada kasus kali ini tidak usah dibahas dulu. Didapatkan dari manakah ini? Ini didapatkan dari integral. Ini untuk pembahasan vektor, nanti integral turunan di pembahasan setelahnya. Mengapa kok didapat seperti ini? Gitu. Nah, yang V di sini ini adalah kecepatan awal. Ya, ini V0. Nanti kecepatan akhirnya didapat dari mana? Kan tadi V-nya berubah. Jadi VT atau V akhir karena berubah, itu berarti V awal plus akselerasinya. Ya. Sekali lagi, nanti untuk kasus GLB dipercepat atau diperlambat, sekali lagi, ketika bendanya itu makin cepat, dipercepat, digas, maka nanti masukkan nilai A itu positif. Nah, nanti untuk kasus diperlambat atau direm, diperlambat, nanti dimasukkan A-nya itu negatif. Jadi min 5, min berapa gitu ya. Jadi ini seperti itu. Ini pada poin ini. Jangan sampai keliru. Nah, keterangannya apa keterangannya? Di sini semuanya itu sudah ada. Jadi S tadi sudah, V sudah. Maka keterangannya di sini kita mulai dari S sudah, T-nya tadi sudah. Ya, S itu jarak atau perpindahannya, ini V kecepatan, ini T waktu. Nah, berarti sekarang VT. Ya, ini kecepatan atau kelajuan kecepatan setelah waktu tertentu, setelah T. Kan pertama dia ada kecepatan awal. Ini kecepatan awal. Nah, ini kecepatan awalnya. Kemudian A itu akselerasi atau percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, T-nya adalah waktu. Pembahasan pada video kali ini kita sudah selesai di bagian GLB, GLBB yang untuk horizontal. Untuk video selanjutnya, maka biar lebih lengkap, Anda akan diperkenalkan dengan GLBB untuk gerak vertikal, yaitu gerak jatuh bebas plus permainan grafik-grafik dalam gerak lurus. Dari saya sekian dulu. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinau Semesta. Dari saya ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.